Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairis sholihin fit darain amin ya rabbal alamin. Asy-syuf'atu lughatan ad-dhammu. Syuf'ah secara bahasa itu mengumpulkan, menggabungkan. Wa syar'an haqqu tamallukin qahri yathbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadits fi mamulika bi'iwad. Sebelum tak terangkan takrif dan rukun-rukun serta syaratnya, tak kasih gambaran global. Seperti apa sih syuf'ah itu? Syuf'ah itu begini. Ketika ada dua orang punya hak yang mustarak. Jadi dua orang punya hak yang mustarak atas akor, atau atas tanah beserta yang ada di atas tanah. Tanah ada rumahnya di atasnya ya, atau ada bangunan, ada pohon dan lain-lain. Jadi tanah dan tabeknya tanah ya, tanah dan tabeknya tanah, rumah beserta tanahnya misalnya. Nah, rumah ini mustarak antara dua orang, misalnya antara Fikri sama Muhib ya. Fikri sama Muhib punya rumah mustarak. Kok bisa mustarak? Dulu belinya bareng, harganya 500 juta, Fikri 250 juta, Muhib 250 juta. Urunan beli rumah mustarak, nggak dibagi. Jadinya apa ini? Musya'ah. Jadi kepemilikannya merata, milik dua orang. Ruang tamunya milik dua orang, kamar mandinya milik dua orang, kamar tidurnya milik dua orang ya, ruang keluarga milik dua orang, dapur milik dua orang, pintunya milik dua orang, tanahnya milik dua orang tanpa takyin. Pokok keseluruhan rumah itu milik berdua. Ini namanya musya'ah, mustarak, musya'. Ya. Atau dapat warisan, dua orang ini dapat warisan, jatahnya milik dua orang ini. Udah, ini syariken namanya. Dua orang ini namanya syariken ya. Dua orang ini syariken. Nah, selama belum dibagi, berarti ini jatahnya ya bisa separuh-separuh, bisa sepertiga, 2/3 tergantung ya. Itu. Misalnya separuh-separuh. Jatahnya Fikri separuh, jatahnya Muhib separuh. Tanpa takyin, musya'. Kemudian apa? Jatah salah satu ini dijual. Misalnya jatahnya Fikri. Jatahnya Fikri dijual. Gitu. Kalau enggak suka jangan matikan aja kalau enggak suka. Tapi kalau suka enggak masalah. Itu. Jadi mustarak dua orang ini ya, belum dibagi. Kemudian jatahnya Fikri dijual ke Irfan. Jatahnya Fikri dijual ke Irfan. Nah, di sini yang asalnya ini mustarak antara Muhib sama Fikri. Ya. Jadi mustarak antara Muhib sama Fikri. Punya Fikri dijual. Punya jatahnya Fikri dijual. Dijual ke Irfan. Dijual ke Irfan. Nah, yang asalnya rumah ini mustarak antara Muhib dan Fikri, gara-gara dijual ganti mustarak antara Muhib sama Irfan. Nah, mustarak antara Fikri sama Irfan. Nah, ini yang lebih lama memiliki rumah ini siapa? Muhib apa Irfan? Muhib. Nah, ini ketika ini jatahnya dijual, itu jatahnya dijual, maka Muhib ini namanya syarik qadim. Syarik yang qadim, yang lama. Karena sudah dulu istirak sama Fikri. Irfan ini orang baru. Ya, orang baru, namanya syarik hadis itu. Ini namanya syarik hadis. Syarik yang baru. Nah. Jadi ada syarik qadim, ada syarik hadis. Itu. Ada syarik hadis. Nah,
ini dalam syariat ketika ada barang mustarok yang musya antara dua orang, kemudian salah satunya jual ke orang baru sehingga muncul syarik qadim, syarik hadis, syariat ini memberikan kesempatan kepada syarik qadim untuk membeli secara paksa jatahnya syarik hadis. Irfan, kata Muhib, ente beli rumahnya Fikri. Iya. Itu mustarok dengan anak itu. Iya, anak tahu. Atau enggak tahu? Tahu atau enggak tahu ya? Itu mustarok dengan anak. Ente beli dengan harga berapa? 300 juta. Udah. Rumah ente itu tak beli. Ini uangnya 300 juta dengan harga yang sama. Ya. Boleh. Syariat adil, tetap menjaga dua belah pihak. Ini. Muhib sebagai syarik qadim punya jatah untuk membeli jatahnya Irfan syarik hadis secara paksa, memiliki secara paksa. Tapi Irfan tidak boleh didolimi. Kalau dia beli dengan harga 300 juta, ya harus diganti dengan 300 juta. Wis, jatah ente Irfan tak beli. Sehingga rumah ini kemudian total menjadi miliknya Muhib. Itu boleh dalam syariat itu. Untuk apa? Untuk daf'u dororil kismah, untuk menolak doror yang ditimbulkan oleh kismah. Barang ini kan masih musya, belum dibagi kan ya. Kismah itu pembagian. Itu kismah itu pembagian. Jadi diperbolehkan syuf'ah. Syuf'ah itu yaitu memiliki secara paksa jatahnya syarik hadis, yang hak untuk memiliki secara paksa oleh syarik qadim terhadap syarik hadis. Untuk apa diberi hak itu syarik qadim? Untuk ini, alasannya untuk daf'u dororil kismah, untuk menolak doror yang akan ditimbulkan oleh kismah, pembagian kepemilikan. Ini kan jatahnya separuh-separuh tadi kan ya. Dulu sama Fikri mungkin cocok, tidak usah dikismah, jadi musyak terus kayak gitu, sudah nempati bareng sudah, ya nempati bareng. Dengan syarik hadis belum tentu cocok, bisa jadi nggak cocok. Akhirnya nanti Irfan nuntut, Muhib, ini rumah jatah anak separuh, anak beli. Lah terus anak juga punya jatah separuh, ya udah karena separuh-separuh anak nuntut untuk dibagi dua, udah yang adil, separuh untuk ente, separuh untuk anak. Ayo tentukan sekarang, dibagi dua, misalnya dibagi gini, dibagi tengah, ya. Lah ini menimbulkan doror apa enggak? Yang menimbulkan doror. Bisa jadi asalnya dapurnya di sini, yang sini dapat dapur, yang sini nggak dapat dapur. Akhirnya perlu bikin dapur baru. Doror kan, perlu biaya kan ya. Yang ini sudah ada dapur, tidak ada ruang tamunya di sini. Ya, ruang tamunya di sini. Ini punya ruang tamu, tapi nggak punya dapur, perlu biaya bikin dapur. Ya. Nah, yang ini apa? Yang ini nggak punya ruang tamu. Jadi yang ini nggak punya ruang tamu. Ya apa? Mau nemui tamu di kamar, dimasukkan ke kamar, perlu bikin ruang tamu, perlu biaya apa enggak? Perlu biaya. Doror enggak itu? Doror. Nah, karena itu untuk nolak doror, karena ini lebih dahulu memiliki, untuk menolak doror itu, wes ente kan keluar uang 300 juta, tak kembalikan, tak kasih 300 juta, rumah total milik anak. Sehingga di kemudian hari tidak perlu bikin dapur, tidak perlu bikin ruang tamu, sudah rumah itu total miliknya Muhib. Ini gambaran gambaran syuf'ah. Wadah ya, sudah jelas gambarannya. Ini bisa maksa, ini Muhib ini syarik qadim bisa maksa Irfan tidak bisa nolak, anak tidak mau, ya bawa ke pengadilan. Dan kalau pengadilan kan, pengadilannya menerapkan syariah, wajib nuruti permintaannya Muhib ini. Udah serahkan, ente belinya 300 juta, udah gantiin 300 juta, sudah selesai. Ente mau tidak mau, tidak ada urusan. Ini hak memiliki secara paksa, tapi tetap menjaga keadilan dengan dikembalikan biayanya total tadi itu. Wadah ya, ini namanya syuf'ah. Boleh dalam syariah, tapi khusus untuk syarik. Dua orang yang memiliki barang mustarak secara syuyu.
Kalau hanya sebelahan tidak berhak. Madhab kita, madhab Syafi'i, kalau hanya tetangga sebelahan tidak berhak. Misal di sini ada rumah punyanya Fikri, di sebelahnya rumah punyanya Muhib, sebelahan itu. Tapi nggak musyarak, ini rumahnya Muhib, ini rumahnya Fikri sendiri-sendiri. Ya. Kemudian jatahnya rumahnya Fikri, bukan jatahnya, rumahnya Fikri total dijual ke Irfan. Apa boleh Muhib nuntut syufa secara paksa? Irfan, ente beli rumahnya Fikri. Iya, tak beli secara paksa. Anak ngambil syufa. Oh nggak bisa, ini bukan harta musyarak kok. Emangnya kenapa? Iya, karena kalau sama Fikri cocok tetanggaan, sama ente belum tentu ini. Itu kayaknya nggak cocok kayaknya. Misalnya ya, kayaknya nggak cocok ini. Tak beli secara paksa daripada nanti ribut tetanggaan. Ya, daripada ribut tetanggaan, aksan dari sekarang tak beli. Anak tidak punya tetangga aksan, ya. Misalnya begitu. Tidak boleh ini dalam madhab kita, tidak boleh. Walaupun rumahnya gandeng kayak perumahan kan, gandeng-gandeng kan ya, tidak bisa. Sebagian madhab memperbolehkan. Sebagian madhab memperbolehkan. Jadi kalau tetangga yang jejernya itu jual rumahnya kepada orang lain, boleh saya beli secara paksa. Oh, tak beli. Kok bisa? Menurut sebagian madhab boleh, madhab kita nggak memperbolehkan. Syuf'ah itu hanya berlaku untuk syarik, tidak untuk tetangga. Wadih, udah jelas gambarannya ya. Nah, sekarang kita baca. Enak kalau dikasih gambaran dulu ini enak. Asy-syuf'atu lughatan ad-dhamu. Syuf'ah secara bahasa itu menggabungkan. Wa syar'an haqqu tamallukin qahri, hak memiliki secara paksa. Mau tidak mau ya harus mau. Ini hak memiliki secara paksa. Untuk siapa? Yasbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadis, yang ditetapkan oleh syarak bagi syarik qadim atas syarik hadis. Artinya syarak menetapkan hak untuk syarik qadim memiliki secara paksa. Itu memaksa syarik hadis untuk menjual jatah yang ia beli. Nah, jadi hak memiliki secara paksa yang tetap, artinya ditetapkan oleh syarak bagi syarik qadim atas syarik hadis. Nah, itu apa yang boleh disyuf'ah dimiliki secara paksa? Fima mulika bi'iwadin, khusus barang-barang yang dimiliki dengan imbalan. Syarik hadis ini berhak dituntut syuf'ah kalau memang syarik hadis memiliki separuh rumah dari jadi Irfan memiliki separuh rumah dari Fikri dengan iwat, dengan imbalan. Misalnya beli. Misalnya beli. Atau misalnya syarik hadisnya ini perempuan. Irfanah misalnya ya, syarik hadisnya perempuan. Memiliki sebagian rumah ini sebagai mahar, dinikahi oleh Fikri. Itu. Fikri nikahi seorang perempuan. Dikasih mahar bukan uang. Apa? Ana rumah ini punya jatah separuh. Jadi maharnya itu. Jadi angkah tuka wa zawwajtuka fulana binta fulan bimahri hissatika minad dar. Al mustarak ma muhib. Udah, maka rumah ini separuhnya keluar dari kepemilikan Fikri menjadi milik istrinya. Lah, nikah itu termasuk muawadhah ya. Nikah itu termasuk muawadhah. Yang laki-laki mengeluarkan mahar dapat buduknya istri. Ya, dapat imbalan. Nah, itu iwat ini bisa seperti atau seperti ini nikah. Lah, syarik hadis ini berhak dituntut paksa kalau dia mendapatkan jatah dengan iwat. Beda kalau dikasih, tidak bisa dituntut syirkah. Kalau tadi dijual, tapi kalau punyanya Fikri dikasihkan hibah kepada Irfan, tidak bisa muhib nuntut apa? Syuf'ah tidak bisa. Kenapa? Hibah itu tanpa iwat atau wasiat misalnya. Nah, wasiat atau wakaf, diwakafkan. Jatahnya Irfan, jatahnya Fikri diwakafkan untuk Irfan, tidak bisa dituntut syuf'ah. Atau warisan. Jadi yang pemilik pertama Fikri meninggal, jatahnya diwarisi oleh Irfan, tidak bisa nuntut syuf'ah ya.
Nggak bisa nuntut syuf'a. Kenapa? Tanpa iwat, memilikinya tanpa iwat. Dari kemarin-kemarin contoh yang kesini enak-enak terus, kesini gak enak ya katanya Fikri ya. Contohnya mati. Jadi kalau memilikinya dengan iwat itu bisa dituntut syuf'a. Kalau tanpa iwat tidak bisa dituntut syuf'a. Wadah ya? Hakku tamalukin kohriyin yasbutu lisyarikil qadim. Jadi di bawah itu yasbut lisyarikil qadim, itu lisyarikil qadim. Untuk syarikil qadim ala syarikil hadis. Fi mamulika bi'iwadin, khusus sesuatu yang dimiliki dengan iwat. Catatan kaki di bawah kharaja bihi ay mamulika bi'iwad ma lau malakaha bihi batin. Beda kalau irfan memiliki dengan cara hibah au irthin atau warisan au nahwihima atau semisalnya. Fala syuf'ata, nggak ada syuf'ah kalau memilikinya tanpa iwat. Udah. Arkanus syuf'ati salah satu. Rukunnya syuf'ah ada 3. Syafi'un, syafi' ini orang yang nuntut syuf'ah, muhib. Dalam contoh tadi muhib, syarik qadimnya. Ini syafi'. Wa masyfu'un, barangnya. Rumah ini berarti ya, rumah ini masyfu', barang yang di syuf'ah. Wa masyfu'un minhu, itu masyfu' minhu ini orang yang dituntut syuf'ah. Siapa? Syarik hadis irfan. Ini masyfu' minhu. Jadi syafi' itu syarik qadim, masyfu' barangnya, masyfu' minhu syarik hadis. Syarik hadis masyfu' minhu. Syaratus syafi', syaratnya syafi' kaunuhu syarikan. Syaratnya syafi' berarti ini muhib, syarik qadim. Dia harus syarik. Itu syariknya orang yang jual ya, syarik artinya memiliki rumah, memiliki tanah dengan temannya yang jual itu dengan cara syirkah. Jadi punya hak syirkah secara musya'ah, itu harus syarik. Kalau tetangga gak bisa kayak contoh ini. Ini bukan syarik tapi jar. Kalau ini syarik, syirkah, musya, milik 2 orang. Kalau ini bukan milik 2 orang, ini miliknya Muhib, ini miliknya Fikri, tetanggaan, dijual, nggak bisa. Catatan kaki di bawah, kaunuhu syarikan ai bi khultatis syuyu, syarik dengan cara percampuran yang bersifat syuyu, ya ini syuyu. La bil jiwar, bukan hanya syarik di gara-gara tetanggaan. Kalau tetangga nggak bisa nuntut syuf'ah. Fala syuf'ata li jaridar, tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga rumah, ya ini tetanggaan Muhib sama Fikri, dijual rumahnya Fikri, mau nuntut syuf'ah Muhib tidak bisa. Itu walau mulasikon, walaupun gandeng rumahnya itu jejer kayak perumahan itu jejer ya, gandeng, tidak bisa, khusus syarik. Udah. Syurutul masyfu', sekarang syarat masyfu', barangnya yang di syuf'ah, syaratnya itu salasah. Pertama, ayyakuna mimma yakbalul qismah, harus tergolong sesuatu yang bisa dibagi. Kedua, wa ayyakuna mimma la yunqal minal ardi, harus barang-barang yang tidak bisa dipindah dari tanah, ya kayak tanah beserta rumah, beserta bangunannya ya. Nah itu. Wa ayyum laka bi iwadin, harus dimiliki dengan iwad. Ini syaratnya secara global, kita detailkan. Syurutul masyfu' salasa, ayyakuna mimma yakbalul qismah, harus perkara-perkara yang bisa dibagi. Namanya tanah sekecil apapun bisa dibagi ya, ya benda. Namanya tanah sekecil apapun bisa dibagi. Bangunan sekecil apapun bisa dibagi. Hatta bangunan segini nih bisa dibagi apa enggak? Bisa dijadikan 2, bisa kan? Bisa apa enggak? Bisa aja. Apa maksudnya ini? Ayyakuna mimma yakbalul qismah, harus tergolong sesuatu yang bisa dibagi. Maksudnya di bawah itu. Wadhalika bi alla yabtula naf'uhul maksudu minhu laukusima, yaitu perkara-perkara yang sekiranya laukusima, seandainya dibagi, la yabtul naf'uhul maksud minhu, manfaat asli yang dimaksud itu tidak menjadi rusak, tidak menjadi batal. Nah, jadi yang dimaksud ayyakuna mimma yakbalul qismah, yaitu barang-barang yang ketika dibagi 2 manfaat aslinya berubah. Manfaat aslinya berubah. Kalau dibagi 2 manfaat aslinya tetap, maka ini yakbalul qismah, ini namanya ya. Yakbalul qismah itu perkara-perkara
yang kalau dibagi itu manfaat aslinya tidak batal, manfaat aslinya tetap kayak kolam renang. Kolam renang itu harus lebar apa sempit? Lebar ya. Nah, ada kolam renang gede sekali, kolam renang gede, syirkah dua orang nih punya tanah dibuat dijadikan kolam renang lebar sekali, sangat lebar, besar. Seandainya dibagi dua, tetap bisa menjadi kolam renang, tetap bisa menjadi kolam renang. Misalnya kolam renang panjangnya 100 meter, panjangnya 100 meter. Ini saja dibagi dua, 50 meter 50 meter, bisa dijadikan kolam renang apa enggak? Oh sangat bisa, kolam renang 50 meter ya, sampai capek antum berenang. Nah, itu. Nah, tetap bisa. Ini namanya mayakbal al-qismah, sesuatu yang bisa dibagi. Artinya ketika dibagi dua, manfaatnya tetap kolam renang yang sangat lebar tadi dibagi dua, tetap jadi kolam renang. Tapi kalau kolam renang asalnya 3 meter, kolam renang panjangnya 3 meter, kolam renang mini 3 meter ya, panjangnya 3 meter, lumayan lah untuk renang 3 meter ya, atau katakan 5 meter lah ya, kolam renang sepanjang 5 meter. Ini kalau dibagi dua jadi kolam renang. Di mana ada kolam renang 2,5 meter? Lompat nyampe, baru lompat nyampe natap itu sudah ya. Itu udah terbentur kepala kita ya. Nah, kolam renang 2,5 meter, tidak ada kolam renang 2,5 meter. Lah, ini berarti layak bal al-qismah, nggak bisa dibagi. Karena kalau dibagi manfaat aslinya rusak, bukan lagi jadi kolam renang, tapi jadi kamar mandi, jadi jeding ya, jadi bak mandi biasa, bukan kolam renang. Nah, yang bisa disyuf'ah itu khusus perkara-perkara yang yakbalul qismah, perkara-perkara yang bisa dibagi. Artinya ketika dibagi dua, manfaatnya tetap. Nah, itu. Wa dzalika bi alla yabtul nafuhul maqsud minhu law qusim bal yakunu bi haitsu yuntafa'u bihi ba'dal qismah idza talabaha syarik minal wajhil ladzi kana yuntafa'u bihi qablal qismah bal yakunu bi haitsu yuntafa'u bihi, yaitu barang tersebut sekiranya masih bisa dimanfaatkan ba'dal qismah, setelah pembagian. Idza talabah syarik, ketika syarik hadis menuntut pembagian. Ketika syarik hadis menuntut pembagian, barang itu masih bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan dengan cara apa? Minal wajhi alladzi kana yuntafa'u bihi qabla qismah, dengan cara pemanfaatan yang sama seperti sebelum qismah. Ya kayak rumah yang gede dibagi dua masih nyaman. Jadi rumah yang gede lebar dibagi dua masih nyaman, ini bisa dibagi. Artinya bisa dibagi, seandainya nanti dibagi manfaatnya tetap dikatakan rumah, jadi 2 rumah ya, bisa jadi dua rumah. Nah, ini yang bisa dikismah. Contohnya kahammamin kabirin, kolam renang yang gede, bihaitsu yumkinu ja'luhu hammamin, sekiranya bisa dijadikan dua hammam. Itu bi khilafi ma la yaqbaluha, beda kalau perkara-perkara yang enggak bisa dikismah. Ka hammamin saghirin, seperti hammam yang kecil, la yumkinu ja'luhu hammamin, enggak mungkin untuk dijadikan dua hammam. Kolam renang enggak mungkin dijadikan 2 kolam renang. RSS, rumah susah selonjoran itu ya, nggak mungkin jadikan 2 rumah. Jadikan 2 rumah bukan rumah orang, jadi kandang ayam ya, itu jadi kandang ayam terlalu kecil itu. Ini nggak bisa disyufah kalau kayak gitu. Yang hal kayak itu fala syuf'ata fihi, nggak bisa disyufah kalau nggak bisa dibagi. Artinya kalau dibagi akan merusak manfaat aslinya. Ini nggak bisa syuf'ah. Wa in kana yumkinu ja'luhu baitaini masalan. Itu kenapa? Li'annahu yabtulu naf'uhul maqsud minhu law qusim. Begini, berangkat dari sini sebenarnya. Syarat ini berangkat dari ilat, sebab kenapa diperbolehkan syuf'ah. Berangkat dari sini.
Jadi kalau ada rumah gede, dar kabirah, ini yang bisa di syuf'ah, yang bisa di syuf'ah. Ini misalnya jatah 2 orang, setengah-setengah, dulunya antara muhib sama fikri, ya, kemudian dijual ke irfan. Nah, irfan, ini rumah gede, sangat gede. Seandainya dibagi, jatahnya setengah-setengah. Seandainya dibagi bisa jadi 2 rumah, layak untuk jadi 2 rumah, masih layak untuk jadi 2 rumah. Nah, ini kalau sampai dijual jatahnya fikri, ini jatahnya fikri dijual ke irfan. Nah, ini muhib berhak syuf'ah. Kenapa berhak syuf'ah? Untuk menolak ini, daf'u dororil kismah, menolak doror yang ditimbulkan oleh kismah. Kenapa kok kalau rumah gede boleh syuf'ah? Iya, karena kalau rumah ini gede, kalau suatu saat irfan nuntut, muhib, rumahnya ini tidak usah musak-musaan sudah, nggak usah mustarok-mustarokan, anak nuntut untuk dibagi 2. Kalau rumah ini gede bisa dijadikan 2, tetap layak jadi 2 rumah. Ini tetap manfaatnya sebagai rumah, ini manfaatnya sebagai rumah. Kalau rumah ini model begini gede bisa dibagi 2, irfan nuntut kismah itu diperbolehkan oleh syarak. Nuntut kismah diperbolehkan oleh syarak. Kenapa? Ya wajar. Nyaman apa enggak satu rumah 2 orang itu? Nggak nyaman kan, enak sendiri-sendiri kan ya, enak sendiri-sendiri. Jadi dia nuntut kismah karena memang nggak nyaman syirka itu, satu rumah berdua. Kemudian ketika di kismah masih layak menjadi 2 rumah. Berarti bukan tindakan bodoh, tindakan yang wajar. Lah ini kalau dia nuntut dituruti, ini dituruti. Wah deh, kalau dituruti muncul doror. Doror apa? Doror yang disebabkan oleh kismaya tadi itu. Mungkin di sini tidak ada kamar mandi, perlu buat kamar mandi. Mungkin tidak ada dapur, perlu buat dapur karena dapurnya di sini, kamar mandinya di sini, ya. Itu muncul doror. Lah untuk nolak doror ini, mumpung belum terjadi kismah, tak syuf'ah dulu. Jadi muhib diperbolehkan syuf'ah untuk menolak doror yang ditimbulkan oleh kismah. Karena alasannya untuk ini, maka yang diperbolehkan syuf'ah khusus perkara-perkara yang bisa dikismah. Artinya kalau syarik hadis nuntut kismah dituruti oleh syarak, gara-gara tidak membatalkan manfaat asli. Wah deh. Nah, beda kalau sesuatu itu tidak bisa dikismah. Artinya kalau dikismah manfaat aslinya rusak. Misal rumah yang terlalu kecil, ya ini RSS ini, rumah susah selonjoran, rumah sangat sederhana, atau RSSS, rumah sangat sederhana sekali, ya itu. Itu rumah sangat sederhana sekali, kecil, itu kecil. Kayak rumah-rumah subsidi itu ya, itu rumah-rumah subsidi yang murah-murah itu ya, rumah-rumah subsidi, tidak ada pondasinya, langsung dibangun di atas tanah ya, itu bisa dipindah kayak rumah bekecot. Ada pondasinya ya, gali tanah bolong udah ya. Itu. Jadi rumah sangat sederhana. Kayak rumah-rumah subsidi itu yang kecil-kecil itu untuk rakyat miskin, itu. Jadi rumah sederhana atau bedah rumah dari desa itu kan kecil sekali kan ya, itu kecil sekali. Ini nggak bisa dibagi 2. Kalau seandainya rumah kecil ini dulu mustarok antara muhib sama fikri, mustarok separuh-separuh, urunan belinya ya. Belinya urunan. Kemudian jatahnya fikri dijual ke irfan. Rumah yang sangat kecil itu, jatahnya dia dijual ke irfan. Ini rumah ini seandainya dibagi 2, nggak layak, nggak jadi rumah. Nah, rumah yang model kayak gitu itu nggak layak dibagi 2. Ini kalau sampai jatahnya fikri dijual ke irfan, muhib tidak boleh nuntut syuf'ah. Kenapa? Alasan ini tidak ada.
Alasan bolehnya syuf'ah untuk menolak doror yang ditimbulkan oleh kismah. Di sini tidak ada doror yang timbul gara-gara kismah, itu tidak ada. Kenapa? Ini seandainya Irfan syarik hadis ini nuntut Muhib bagi dua aja, tidak enak ini. Rumah kecil mustarok 2 orang, nggak nyaman nana. Wis ahsan dibagi. Tidak dituruti, tidak bisa dituruti. Walaupun dia punya jatah di sini ya, gara-gara beli, tidak bisa dibagi, tidak bisa dituruti itu. Tidak boleh nolak itu, tidak usah dikismah, biarkan tetap musa. Lo kok begitu? Iya. Lo kan anak doror ini tidak nyaman, satu rumah milik 2 orang. Anak pingin rumah sendiri-sendiri, tidak apa-apa, harta kecil. Enggak, tindakan bodoh. Minta kayak gitu itu tindakan bodoh, gak dituruti oleh syarat itu. Kayak punya piring berdua, ayo dibagi 2 aja. Tidak nyaman anak satu piring gantian. Ahsan satu piring bagi 2 ya, diiris red gitu. Kalau pakai alat pemotong apa? Pemotong keramik itu ya, itu. Tindakan bodoh apa enggak orang nuntut kayak gitu itu? Mending satu piring gantian daripada setengah-setengah ya. Itu. Rumah kayak gini juga begitu. Nah, itu. Nggak bisa nuntut kismah, tindakan bodoh nuntut kismah. Nggak nyaman anak syirka, ya jualan, beli rumah lagi, beres. Ya, gitu aja kok repot. Kalau nuntut kismah itu nggak boleh. Lah, gara-gara ini nggak bisa dikismah, maka alasan menolak doror yang ditimbulkan oleh kismah nggak ada. Padahal bolehnya syuf'ah, ini alasannya. Ini tidak mungkin terjadi, maka muhib tidak boleh nuntut syuf'ah. Wadih ya, wadih. Gitu. Itu alasannya. Jadi syaratnya masyru' ayyakuna mimma yakbalul kismah, harus perkara yang bisa dikismah. Artinya kalau ada satu yang nuntut kismah, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk menolak doror kismah tadi. Kemudian di catatan kaki itu ada kasus begini, ya rumah gede ini. Rumah gede punya berdua, antara muhib ini rumah gede, dar kabiro, punyanya muhib 90%. Punyanya Fikri 10%. Rumah ini harganya 1 miliar. Rumah ini harganya 1 miliar. Dibeli urunan. Muhib 900 juta, Fikri 10 juta. 100 juta ya. Fikri 100 juta, beli, ya sudah, berarti rumah ini mustarok. 90%-nya milik muhib, 10%-nya milik Fikri. Ini kalau dijual, boleh syuf'ah apa enggak? Lihat siapa yang jual. Lihat siapa yang jual. Biar cocok sama kitabnya, dibalik. Ini yang 90, biar nanti ketika baca kitabnya tidak bingung gitu aja. Sama aja ya, sama aja. Cuman biar enak persis seperti di kitab, biar nanti nggak bikin contoh kedua. Ahsan begini. Muhib 10%, Fikri 90%, ya seneng dia. Ya. Karena lebar ya 90%. Ini kalau salah satunya jual, boleh syuf'ah apa enggak? Lihat. Kalau yang jual muhib jual, dijual ke Irfan. Ini. Muhib jual ke Irfan. Ya, muhib jual ke Irfan. Jadi, muhib jual ke Irfan. Nah, ini Fikri apakah boleh nuntut syuf'ah? Enggak boleh. Kenapa? Karena berangkat dari sini. Alasan diperbolehkannya syuf'ah untuk menolak doror yang ditimbulkan oleh kismah. Di sini nggak ada. Kalau muhib yang jual ke Irfan, alasan daf'u doror kismah tidak berlaku. Kenapa? Jatahnya Irfan berapa? 10%.
Kalau seandainya Irfan nuntut kismah 10% kan jatahnya kan ya segini. Ini punyanya Fikri, ini punyanya Irfan. Punyanya Fikri tetap layak jadi rumah apa enggak? Tapi punyanya Irfan nggak layak jadi rumah. Karena itu Irfan kalau nuntut kismah nggak dituruti. Kenapa? Tindakan bongol. Kalau ente nuntut di syuf'ah, ente itu bongol berarti ya. Ente tindakan bodoh ya. Itu. Kalau sampai ente nuntut syuf'ah, kok nuntut syuf'ah, nuntut kismah, nggak bakalan dituruti. Jatahnya 10% nuntut kismah. Mau diapakan rumah 10% ini? Dapat sampingnya tok itu ya. Itu. Mau diapakan? Tidak bisa, tindakan bodoh kan kalau nuntut itu. Maka tidak mungkin ada doror kismah, itu tidak mungkin. Maka kalau muhib yang jual ke Irfan, Fikri tidak berhak nuntut tidak berhak nuntut syuf'ah. Kenapa? Alasan ini tidak ada. Wadah. Tapi sebaliknya, kalau muhib tidak jual, yang jual Fikri, jatahnya Fikri dijual ke Irfan. Nah, maka muhib berhak nuntut kismah. Kenapa? Karena kalau sampai Irfan ini beli jatahnya Fikri 90%, habis itu nuntut kismah karena tidak nyaman mustarok nuntut kismah. Tindakan bodoh tidak yang dilakukan dia? Enggak, bukan tindakan bodoh karena dia ingin nyaman rumah sendiri, privasi, enggak mustarok dengan orang lain. Kenapa? Ketika dia nuntut kismah, jatahnya dia tetap layak jadi rumah. Permintaan dia masuk akal, wajar, dituruti. Kalau dituruti muncul doror kepada muhib apa enggak? Doror, waduh, rumah 10% itu mau dibuat apa ini? Kandang burung dara aja ya, enggak jadi rumahnya orang ya. Nah, karena itu kalau yang jual Fikri, muhib berhak nuntut syuf'ah asal punya fulus saja. Ya, asal punya fulus, berhak nuntut kiswah asal punya fulus untuk nebus yang 90% ini ya. Berhak untuk nuntut syuf'ah. Wadah ya. Udah kita baca di catatan kaki terusannya tadi itu. Walau kana li ahadis syariken usyru darin saghirah. Rumah yang kecil. Ini contohnya kabiro. Ala kulli hal. Soghiro ini ya, ini soghiro bukan kabiro. Kalau kabiro atas 10%-nya luas, ya, alhamdulillah. Yarhamukallah. Terus, yahdikumullah wa yuslih balakum ya. Habib Salim dulu pernah cerita ya. Ini ya, Habib Salim seneng kalau cerita lucu-lucu itu yang dibaca contoh orang Indonesia. Habib Salim Syatiri. Itu. Jadi ada orang Indonesia itu soalnya kadang-kadang untuk ngamalkan sunnah itu malu. Padahal tahu dia bersin, tahu di kitab disuruh baca alhamdulillah. Kadang-kadang malu untuk baca alhamdulillah itu di depan orang karena tidak ada yang kenal, malu ya. Apa urusannya sunnah ya amalkan, sunnah orang kenal tidak kenal ya sunnah amalkan ya. Itu orang Indonesia itu kadang-kadang begitu. Untuk ngamalkan sunnah itu malu. Atau ada temannya bersin baca alhamdulillah, untuk jawab yarhamukallah itu tahu. Tapi nggak jawab, malu. Nah, untuk sebatas itu biasanya paham. Yang bersin sunnah baca alhamdulillah, yang mendengar alhamdulillah sunnat yarhamukallah ya, yarhamukallah. Cuman yang yahdikumullah wa yuslihu balakum balasannya lagi ini, yang bersin sunnat mendoakan karena didoakan, doakan juga ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini orang Indonesia jarang yang tahu ya. Ya dengar sebagian kalimat balakumnya tok itu ya. Balakum. Tapi mau baca ini apa ya kok balakum enggak dengar ya. Gara-gara ya jarangnya sunnah diamalkan, akhirnya ya enggak tahu. Hatta yang santri kadang-kadang enggak tahu ya. Hatta yang ustadz kadang-kadang enggak tahu. Gara-garanya minim pengamalan sunnah. Hatta siwak. Semua di pondok belajar bab siwak. Tapi coba keliling pondok di Indonesia, hampir semua pondok sudah. Coba tanyakan yang punya siwak berapa persen? Tidak sampai 10%. Santri 2000, kalau pas ada majelis, ayo angkat yang bawa siwak. Paling 5 orang 10 orang dari 2000. Padahal faham diterangkan 2 rakaat dengan bersiwak afdol, bukan setara. Afdol daripada sholat 70 rakaat tambah siwak. Udah gitu, gak gamalkan ya.
ndak ngamalkan. Wah deh. Karena minimal pengamal sunnah. Lah contoh kayak itu bersin itu. Jadi ada orang Indonesia datang ke Hadramut. Ndak biasa ngamalkan sunnah tadi itu, bersin dia. Hasim. Akhirnya baca alhamdulillah. Oleh orang Arab dijawabi, yarhamukallah. Si orang Indonesia ini bingung apa ya? Jawabannya apa ya? Pokok pernah dengar balakum. Akhirnya dia bilang, balakum la a'rif. Balakum la arif. Lakin hadal fulus sayuslih balakum. Tafadhal. Balakum la arif. Anak yang balakum itu tidak tahu. Tapi fulus ini bakal menyenangkan hati ente. Sayuslih balakum. Karena jawabannya ya itu ya. Yuslihullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena tidak terbiasa ngamalkan, akhirnya balakum la arif. Balakum itu saya tidak tahu ya. Tapi hadal fulus sayuslihu balakum, sayuslihullahu bihi balakum. Jawabannya itu. Saking nggak biasanya ya. Nah, itu karena itu dibiasakan, pengamalan sunnah itu dibiasakan. Yes. Balik ke kitab tadi itu. Walau kana li ahadi syariken usyrudarin saghirah. Salah satu syariken punya 10% usyur, 10% dari rumah yang kecil. Itu. Walil akhar tisatu asyariha, yang lain fikri punya tisatu asyar 9/10, 90%. Salah satunya jual, apa boleh syuf'ah? Dilihat sabatatis syuf'ah lil awal idza ba'atsani. Kalau yang jual sani fikri kepada Irfan, maka muhib al awal berhak nuntut syuf'ah. Kenapa? Terancam kena dorornya kismah. Tapi alasannya apa? Li'annal mushtari lau talabal kismata yujab. Karena kalau Irfan beli dari Fikri 90%, kemudian dia nuntut kismah, dituruti. Kenapa? Permintaan yang wajar. Dia jatahnya gede, hatta di kismah tetap layak jadi rumah. Dia dituruti yujab kalau menuntut kismah. Sehingga dorornya muncul ke muhib, kena doror yang timbul gara-gara kismah. Sebelum itu terjadi boleh syuf'ah. Tapi sebaliknya, wala tasbutu ay syuf'ah lisani idza ba'al awal. Tapi kalau yang menjual muhib kepada Irfan, Fikri tidak berhak nuntut syuf'ah. Alasannya, li'annal mushtariya lau talabal kismata la yujab. Karena mushtari Irfan kalau nuntut kismah padahal jatahnya 10% dari rumah yang kecil, tidak dituruti. Kenapa? Permintaan bodoh itu ya. Itu mendatangkan doror pada diri sendiri. Udah, itu syaratnya masfu' yang pertama. Kita balik ke atas. Syaratnya masfu' yang kedua, wa ayyakuna mimma la yunqal minal ardi. Yang bisa disyufah itu hanya barang-barang yang enggak bisa dipindah dari bumi. Apa saja itu? Catatan kaki di bawah. Bi ayyakuna ardon bitabiha, yaitu rumah tanah dan tawabeknya, yang ngikuti tanah, yang tabe pada tanah. Apa yang tabe pada tanah? Wahwa malau sakata anhu dakhala fil ba', yaitu apapun yang ada di atas tanah, seandainya tanahnya dijual tanpa bahas-bahas yang ada di atasnya, bakal ikut otomatis. Kayak antum kalau jual tanah, di atas tanah itu ada pohon, pohon. Antum jual tanah gitu aja, tidak bahas pohonnya, otomatis pohon itu ngikut. Kalau pengen tidak ikut, ya dijual, anak jual tanahnya saja, pohonnya enggak, begitu. Tapi kalau untuk ngomong jual tanah gitu saja, maka pohon yang di atasnya ikut, bangunan yang di atasnya ikut. Nanti di minhaj insya Allah antum akan belajar al usul wasimar. Be'ul usul wasimar itu dibahas nanti. Kalau orang jual tanah, itu akan ada hal-hal yang otomatis ngikut. Ada hal yang otomatis ngikut seperti pohon, bangunan dan seterusnya. Juga dibahas. Kalau ada orang jual rumah, ada sesuatu yang otomatis ikut. Itu apa? Hal-hal yang permanen ada di rumah itu, yang sudah terpasang untuk tujuan permanen. Kayak pintu ini dipasang di rumah untuk permanen apa sementara? Permanen. Maka kalau orang jual rumah, ya pintunya otomatis ikut. Orang jual rumahnya tidak jual pintunya tak jebol ini. Tidak boleh. Salah itu otomatis ikut. Lo tidak dibahas kemarin, otomatis.
Atau ada kanopi ya. Jual rumah ada kanopinya. Yang atap itu loh, yang atap dari seng itu kanopi itu. Itu kalau orang jual rumah tanpa bahas itu kanopi itu ikut apa enggak, otomatis ikut. Kenapa? Kanopi dipasang untuk bongkar pasang apa untuk permanen? Otomatis ngikut itu, dicopot. Tidak boleh ini ya, tidak boleh. Ghosab itu pencurian itu ya. Itu. Nah, itu nanti akan dibahas di Minhaj. Nah, yang dimaksud ini ayyakuna mimma la yunqal minal ardi, yaitu ardon bitabi'iha. Apa yang dimaksud tabi? Malau sakata anhu dakhala fil bai'. Apapun yang jika tidak disebutkan otomatis masuk ke dalam penjualan tanah. Contohnya kasyajarin, wasamarin, seperti pohon, wasamarin ghairi mu'abbar, buah yang masih belum pecah wadahnya. Ini untuk kurma. Kurma itu kan asalnya keluar, buah itu keluar tertutup kayak kelapa. Jadi ada penutup. Kurma itu, biji-biji kurma itu ada di dalam. Tapi ketika keluar ada tutup yang tebel itu ya, nutup gini, nutup kayak gini. Nanti kalau lama-lama pecah cas. Nah, ketika pecah muncul kelihatan biji-biji kurma. Setelah lama belum pecah nggak kelihatan, ketutup ini ya, ada kulit yang melapisi. Itu. Nanti itu pecah itu, tambah besar pecah, kelihatan biji-biji kurma ada tangkai-tangkainya itu. Nah, mu'abbar itu kalau sudah pecah namanya mu'abbar. Sebelum pecah itu namanya ghairu mu'abbar. Nah, buah yang masih belum pecah itu otomatis ngikut. Kalau udah pecah nggak bisa. Anak jual tanah, ada kebun kurmanya di situ, berbuah. Tak jual tanahnya, pohonnya ngikut, buahnya ngikut apa enggak? Ya itu tadi. Kalau udah pecah wadahnya nggak ngikut. Tapi kalau masih tertutup belum pecah, ngikut. Wabinain watawabihi, bangunan dan yang tabe di atasnya, ya pintunya, kanopinya dan seterusnya itu juga ngikut. Ini yang bisa disyufa yang kayak gini. Tapi kalau mustarok HP, ini mustarok HP, Fikri sama Muhib punya HP mustarok urunan, jatahnya Fikri dijual ke Irfan, nggak bisa Muhib nuntut syufa. Nuntut syufa enggak, ini mangkul, ini barang mangkul. Yang bisa disyufa hanya akor, tanah dan tawabeknya. Udah. Syarat yang ketiga, wa ayyum laka biiwadin, tadi itu bisa syuf'ah kalau syarik hadis memiliki hissah itu dengan apa? Dengan iwad, baik atau mahar tadi ya, mahar. Kabaiin, terus apa? Wa kohrin. Kabaiin wa kohrinnya, ini mahal tapi salah. Kitab inti mahal tapi salah ya. Yang lama Mahrinlah, ini yang biasanya salah malah bener ya. Punya inti apa? Kabain Wakohrin. Oh, ini biasa salah tetap salah ya. Biasa salah tetap salah sekarang. Nah ini biasa bener sekarang salah. Wa mahrin ya. Kabain wa mahrin itu. Ya tadi itu. Nah, jadi kalau apa? Syarik hadis memiliki tidak dengan iwad tapi dengan apa? Hibah dan yang lain-lain tanpa iwad, maka tidak berhak nuntut syuf'ah. Udah. Selesai dari syaratnya apa tadi? Masyfu'. Sekarang pindah ke syartul masyfu' minhu. Syaratnya masyfu' minhu. Masyfu' minhu ini siapa? Syarik qadim apa hadis? Syarik hadis. Kalau yang qadim tadi syafi'nya, ini syarik yang hadis. Syartul masyfu'i minhu ta'akhuru sababi milkihi an sababi milki syafi'. Masyfu' minhu itu syaratnya sebab kepemilikannya lebih lambat dibanding sebab kepemilikannya syafi'. Kayak ini. Rumah ini musyarak antara Fikri sama Muhib, beli bareng. Berarti kalau beli bareng urunan atau dapat warisan, dua orang ini dari orang ini kepemilikannya bareng kan ya. Sebab kepemilikannya apa? Bareng, gara-gara urunan, gara-gara warisan, berarti bareng. Nah, kemudian jatahnya Muhib dijual kepada Irfan. Setelah ini beli, dijual. Nah, Fikri sebab kepemilikannya lebih dulu dibanding sebab kepemilikannya Irfan. Kenapa? Fikri dulu beli tanggal 1 Ramadan, urunan sama Muhib misalnya.
urunan sama muhib. Sebab kepemilikannya dia B pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian tanggal 18 Ramadan jatahnya muhib dijual pada Irfan. Nah ini tanggal 18 Ramadan. Sebab kepemilikannya ini B, sebab kepemilikannya ini juga B. Nah ini boleh nuntut syufa ini. Kenapa? Masfu' minhunya memenuhi syarat, yaitu apa? Sebab kepemilikannya dia masfu' minhu lebih lambat dibanding syarik yang qadim, dibanding apa? Sebab kepemilikannya Syafi'i ini sebab kepemilikannya pada 1 Ramadan, ini pada 18 Ramadan. Itu. Wadah. Jadi sebab kepemilikannya masfu' minhu harus ta'akhur, lebih lambat dibanding sebab kepemilikannya apa? Sebab kepemilikannya Syafi'i. Sebabnya yang diibroh, yang dianggap sebabnya, bukan miliknya. Yang penting sebabnya. Kalau miliknya tidak mesti. Kalau miliknya tidak mesti, tidak menjadi syarat. Yang penting sebabnya. Karena begini, bisa jadi ini punyanya muhib dijual pada Irfan. Ini asalnya urunan pada tanggal 1 Ramadan beli. Kemudian punyanya muhib dijual pada Irfan pada tanggal 18 Ramadan. Dijual pada Irfan, jatahnya ini dijual pada tanggal 18 Ramadan. Fikri berhak nuntut syufa kan ya? Enggak, dia tidak nuntut syufa, jual juga. Jatahnya dia dijual juga. Nah, punyanya muhib dijual, ya wes punya anak tak jual juga. Nah, punyanya Fikri dijual pada Jailani pada tanggal 19 Ramadan. Ini semuanya baik. Baik itu menjadi sebab kepemilikan apa enggak? Menjadi sebab kepemilikan. Perhatikan, kepemilikannya Irfan dengan kepemilikan Jailani bareng apa beda? Siapa yang lambat? Jailani. Berarti ini yang berhak nuntut syufa siapa? Irfan yang berhak nuntut syufa. Kenapa? Dia Syafi'i, dia masfu' minhu. Ini yang penting sababnya, B-nya. Ini B-nya 18 Ramadan, ini B-nya 19 Ramadan. Cuman kepemilikannya lebih lambat Irfan, tidak ada masalah. Irfan belinya tanggal 18 Ramadan, tapi pakai khiyar 3 hari. Pakai khiyar 3 hari. Selama masa khiyar itu belum memiliki. Sabab miliknya sudah ada. Sabab miliknya apa? B. Itu sudah beli kan? Berarti sababul miliknya sudah ada pada tanggal 18 Ramadan. Tapi gara-gara khiyar belum milik. Khiyar 3 hari. Kalau khiyar 3 hari berarti 18, 19, 20. Tanggal 21 nanti baru jadi milik inti. Memiliki secara kenyataan itu pada tanggal 21, tapi sababnya sejak tanggal 18. Lah Jailani beli tanggal 19, tidak ada khiyar. Berarti sabab miliknya tanggal 19 dan tanggal 19 itu juga langsung milik. Kalau miliknya lebih dulu siapa? Irfan apa Jailani? Lebih dulu Jailani. Beli langsung jadi milik. Kenapa? Nggak ada khiyar. Yang Irfan beli tanggal 18, tapi ada khiyar 3 hari. Miliknya nanti nunggu tanggal 21. Tapi sebabnya duluan siapa? Irfan. Yang dianggap sebabnya, bukan miliknya. Berarti yang berhak syufa Irfan ini. Jailani tak syufa. Tak syufa gimana? Iya, anak beli tanggal 18, ente 19. Berarti anak syarik qadim, ente syarik hadis. Ya, anak Syafi'i ente masuk minhu. Sebab kepemilikan ente lebih lambat. Tak syufa. Oh, nggak bisa. Anak jual belinya tanpa khiyar. Itu anak tanpa khiyar, ente pakai khiyar kan, tanggal 21 baru memiliki. Berarti anak yang itu tidak bisa. Yang ibro bukan miliknya tapi sababnya ya. Itu catatan kaki di bawah itu. Falau ba'a ahadus syariken nasibahu bisyartil khiyari lahu. Itu salah satu ini Fikri jual ke Muhib tadi ya. Muhib jual ke Irfan 18 Ramadan, tapi Muhib pakai khiyar 3 hari, ya belum jadi miliknya Irfan. Itu. Tapi sababnya sudah ada. Faba al-akhar nasibahu fi zamanil khiyar bai abatin. Kemudian al-akhar Fikri jual jatahnya dia pada Jailani. Itu
pada masa khiyar, pada tahun 19 kan masa khiyar ini ya, 3 hari kan. Nah, pada masa khiyar punyanya Fikri dijual pada Jailani, bai abatin, jual beli tanpa khiyar, itu bai ulbat. Bai abatin artinya tanpa khiyar, jual yang langsung nyat pasti tanpa khiyar gitu. Jadi jual tanpa khiyar, ini Fikri. Fasyuf'ah lil mustaril awal, maka syuf'ah yang berhak syuf'ah itu mustari awal, yaitu Irfan. Itu kenapa? Litaqaddumi sababi milkihi, karena sebab kepemilikannya dia yaitu terjadi pada tanggal 18. Itu lebih dahulu daripada apa? Ala sababi milkisani, daripada sebab kepemilikannya Jailani yaitu tanggal 19. Wa in ta'akhkhara an milkihi milkisani milkul awal, walaupun kepemilikannya Irfan lebih lambat dibanding Jailani, yang dianggap bukan kepemilikannya tapi sababnya. Itu udah suratus syufa. Wah, ada suratus syufa ya, tadi kita bahas surah terus ya. Suratus syufa ayyakuna baina Zaidin wa Amrin darun, Zaid dan Amr punya rumah, Jailani sama apa? Fikri sama Muhib ini punya rumah. Ayyakuna baina Zaidin wa Amrin darun, fayabi'u Zaidun hissatahu, jatahnya dia. Minha minad dar itu muannas. Min bakrin bukan dari bakar, kepada. Ba'a min bakrin itu kalau ngartikan bukan jual dari bakar tapi jual kepada bakar. Ba'a min bakrin artinya jual kepada bakar. Sering itu di kitab digunakan pakai min ya. Nah, itu takdiannya pakai min. Kalau ngartikan kepada bukan dari. Ba'a min bakrin bukan beli dari bakar, bukan jual dari bakar tapi jual kepada bakar. Nah, Zaid dan Amr punya rumah musyarak, Muhib dan Fikri punya rumah musyarak. Fayabi'u Zaidun, Fikri Zaid jual hissahnya minha minadar, Fikri jual jatah rumahnya itu min bakrin kepada bakar, kepada Irfan. Fayaqulu Amrun li bakrin, Amr ini Muhib datang ke bakar ngomong, akhadtu hissataka bisyuf'ah. Apa Irfan, jatah itu tak ambil dengan syuf'ah. Nah itu jatah itu tak ambil. Nah, dengan ngomong kayak gini apa langsung? Enggak, ada lanjutannya. Akhadtu hissataka bisyuf'ah. Irfan, jatah ente yang ente beli dari Fikri tak ambil secara paksa dengan syuf'ah. Ente belinya 300 juta. Fatol 300 juta. Nah, kemudian ditanggapi oleh si Irfan oleh Bakar. Wa yakbidu Bakrun as-saman. Dia mengkobet samannya. Yuk, oke, tak ambil samannya. Diambil samannya. Langsung pindah kepemilikan, jadi syufa'nya sudah. Dia ngomong nuntut syuf'ah, ente nerima uangnya, samannya, sudah selesai syuf'ah. Atau apa harus diterima uangnya? Enggak. Au yardo Bakar bikauni saman fi dimmati Amrin, ente nerima uangnya selesai syuf'ah. Atau enggak nerima, ya wes biarkan uangnya di ente, besok aja ditransfer. Besok aja ditransfer, jangan pakai uang cash, besok aja transfer ke rekening ana. Misalnya begitu. Ridho ada di ente dulu, biarkan di ente dulu, nanti kalau kapan-kapan tak ambil. Itu serahkan uangnya tidak mau. Kalau serahkan uangnya mau diterima, ya sudah selesai. Atau enggak nerima, jangan uang ini, udah ente bawa uang ente. Pokoknya 300 juta tanggungan, ada tanggungan ente, kapan-kapan tak ambil. Ini juga selesai syuf'ah. Tapi kalau tidak mau, tak tuntut syuf'ah. Fadol fulusnya, tidak mau, tidak syuf'ah-syuf'an. Mau apa ini? Tidak syufah-syufaan. Anak tidak mau syufah-syufaan. Ya apa kalau gitu? Ini au yaqdiya lahu li siapa? Amr al-qadi bi syuf'ah. Ya udah kalau tidak gitu ya laporkan ke qadi. Biar qadi yang memutuskan. Dengan ini saya putuskan bahwa siapa Muhib berhak nuntut syuf'ah dari apa? Ngambil jatah inti secara paksa melalui jalur syuf'ah. Sudah, ini tidak bisa nolak sudah. Ya, ini surahnya syuf'ah. Jarang terpraktekkan ini ya, tapi nggak apa-apa, bisa dipraktekkan. Ini biar kita tahu syariat itu memberikan solusi kayak gini nih. Jadi ada syuf'ah itu. Jadi antum ketika belajar permulaan kayak gini jangan bingung, oh ini tidak terjadi di masyarakat, tidak usah dipahami, keliru. Kadang-kadang banyak masalah-masalah baru terjawab dari
hukum-hukum fikih yang dianggap jarang berlaku itu. Banyak masalah-masalah baru di dalam masyarakat itu terjawab dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh ulama pada permasalahan budak. Padahal budak sudah dianggap tidak ada ya. Itu kadang-kadang ada. Karena itu belajar fikih ketika masih tahap belajar itu jangan bingung ini di mana, di masyarakat tidak dipraktekkan. Tidak usah bingung itu, antum pahami aja udah. Kalau antum modelnya kayak gitu, ini tidak berlaku di masyarakat, tidak usah difahami. Nanti antum kesulitan jawab masalah yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Banyak masalah-masalah yang terjadi di masyarakat bisa terjawab dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh ulama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang jarang terjadi itu. Karena itu dipahami aja semuanya ya. Ini wakil, tidak ada urusan. Pokok anak, tujuan anak di sini, tugas anak memahami apa yang diterangkan oleh ulama. Dengan begitu antum nanti akan banyak bisa menjawab masalah-masalah yang terjadi dengan secara tepat. Kalau enggak ya pilih-pilih kayak tadi itu, enggak berlaku lewati, enggak berlaku lewati. Itu nanti antum enggak bisa jawab masalah-masalah di masyarakat, atau bisa tapi salah. Enggak tepat. Kenapa? Kepengetahuan fikihnya kurang luas. Pengetahuan fikihnya kurang luas, sepotong-sepotong, bahaya itu. Pengetahuan sepotong-sepotong itu bahaya. Akhirnya itu merasa pinter tapi omongannya sering salah. Itu. Naudzubillah min dzalik. Udah kita cukupkan ada di sini syuf'ah. Insyaallah besok kita baca bab qiraat dan seterusnya. Insyaallah ini bisa selesai tanggal 20 insyaallah biiznillah. Kalaupun tidak selesai ya mungkin tambah sehari gitu aja sampai tanggal 21. Target anak nanti sampai faraid aja sudah. Puasa-puasa antum diajari faraid nanti ya. Sinyalnya nanti hilang jadi E ya. 4G-nya hilang ya. 4G-nya hilang itu. Langsung keluar silang gitu. Puasa-puasa diajari faraid nanti, dan faraid tidak bisa dicepatkan kayak gini, tidak bisa, harus pelan-pelan. Nanti aja dibaca insyaallah setelah Syawal, kan antum nanti mau baca faraid sama Habib Abdullah Bahlega. Ya mungkin sebelum baca takmilah pertama diminta untuk baca faraid dari Yakut dulu. Nah, itu nanti baru ke ke takmilahnya. Nah, jadi seperti itu. Target saya cuma nyampe di situ. Jadi faraid berhenti di faraid tak kita baca. Nanti insyaallah ba'dal Id kita dibaca itu insyaallah ya. Itu. Dan sudah saya kabarkan kemarin kata Habib kembaliannya nanti tanggal ya Habib tidak nentukan, cuman Habib nyuruh Al-Fakir untuk pokoknya santri harus kembali setelah masa-masa keliling-keliling sesuai uruf Indonesia di hari raya itu sudah selesai. Umumnya pondok-pondok ya sampai pertengahan Syawal ya udah. Jadi nanti insya Allah tanggal 16 Syawal itu kembali hari Sabtu ya, hari Sabtu. Pokoknya hari Sabtu itu. Belum tentu itu bisa 16 bisa 17 tergantung satu sampelnya. Pokoknya hari Sabtu kalau tidak 16 ya 17, kemungkinan besar 16 insyaallah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.